Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ripan. Kemudian ada rekan saya Bu Sartika dan rekan saya lagi Pak Sutiman. Hari ini kami akan membuat tugas video tentang coaching dalam rangka memenuhi tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.3. Dalam hal ini yang akan berperan sebagai coach itu Ibu Sartika, yang sebagai coachi itu Pak Sutiman, dan saya sendiri di sini sebagai pengamat. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, sehat kabarnya pada hari ini. Baiklah, Sutiman, mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar Iya. ya. Jadi begini, kemarin Sutiman ini ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Iya Bu. Tetapi Ibu lihat Sutiman ini kurang bersemangat dalam mengikutinya. Kira-kira apa sih yang menyebabkan Sutiman ini kurang bersemangat? Ini Bu, kemarin saya memang ditunjuk untuk menjadi perwakilan dari sekolah untuk pidato lomba bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tapi saya itu ada kendala, bahwasanya kendalanya itu saya kurang percaya diri Bu. Begitu. Sutiman ini kurang percaya diri ya? Iya. Coba jelaskan mengapa sih Sutiman ini kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten ini? Ya gini Bu, kenapa saya kurang percaya diri itu karena saya itu sudah beberapa kali gagal untuk masuk ke tingkat kabupaten. Kalau tahun ini saya juga dipilih untuk mewakili sekolah, apalagi dengan rekan jejak saya itu yang sering gagal, itu yang membuat saya tidak percaya diri. Apakah saya bisa nantinya itu menjadi menyukseskan lomba ini, khususnya bisa membawa nama baik untuk sekolah itu Bu. Begitu. Sekarang Ibu paham bagaimana perasaan Sutiman saat ditunjuk untuk mewakili proses dalam lomba pidato bahasa Inggris. Kami menuju Sutiman ini karena Sutiman ini mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Inggris. Menurut Sutiman, apa saja sih kemampuan kamu dalam pelajaran bahasa Inggris ini? Nah, kalau potensi itu, kalau untuk bahasa Inggris saya paling suka Bu menghafal lagu itu, apalagi lagu bahasa Inggris itu saya lebih suka Bu. Terus ditambah lagi saya juga sering nonton film itu tanpa terjemahan, apalagi yang masih pakai bahasa Inggris, itu bahasanya itu lebih suka saya. Dan saya juga sering menyimak pidato dalam bahasa Inggris dan menonton tayangan berita yang ada di televisi atau di YouTube itu yang pakai berbahasa Inggris. Dan juga ini perasaan saya sih, saya itu mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Itu menurut saya potensi yang saya punya seperti itu. Nah, itu bagus kemampuan kamu dalam berbahasa Inggris. Itu sebenarnya sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan ini. Nah, kira-kira apa sih rencana kamu agar kamu lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Untuk mengikuti perlombaan ini ya Bu, karena perlombaan ini tingkatnya kan tingkat kabupaten. Jadi kalaupun saya pun tetap harus maju, berarti kan saya harus punya perencanaan yang matang terlebih dahulu. Yang pasti nanti saya ingin mencari guru pendamping terlebih dahulu. Pastinya itu guru pendamping bahasa Inggris. Nah, alhamdulillah di sini ada Bu Ika Fitria, dan beliau itu memang yaitu guru bahasa Inggris. Mungkin nanti saya mau berkomunikasi dengan beliau perihal lomba ini untuk merumuskan beberapa hal rencana, contohnya yaitu berlatih berpidato atau seperti apa. Saya minta petunjuk dari beliau. Bagus sekali, ternyata rencana kamu luar biasa.
dan ibu yakin kamu mampu lebih baik dari pengalaman yang pernah kamu alami sebelumnya. Apakah kamu sekarang sudah merasa percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten? Kalau percaya diri itu ya insya Allah Bu percaya diri, tetapi kalau ada dukungan dari satu sekolah, dua guru pendamping, ya insya Allah saya akan siap untuk mengikuti lomba ini. Semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Nah, selanjutnya, adakah komitmen kamu terhadap lomba ini? Komitmen saya yang pastinya untuk persiapan ini saya insya Allah nanti akan berlatih secara sungguh-sungguh dengan Bu Ika, dengan guru yang sesuai dengan bidangnya karena bahasa Inggris ini ya memang harus dipersiapkan jauh-jauh, apalagi untuk perlombaan ini tingkat kabupaten. Semoga nantinya saya bisa mendapatkan hasil yang membanggakan, khususnya bisa membawa nama baik untuk sekolah. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa menjadi juara ya. Terima kasih Ibu ya, atas waktunya yang telah diberikan. Semoga sharing ini nantinya bisa memotivasi saya Bu untuk menjadi lebih giat lagi dan lebih berusaha lagi untuk menjadi yang terbaik, khususnya untuk lomba bahasa Inggris. Ya, sama-sama, semoga kamu tetap semangat, jangan pernah menyerah, jangan mundur sebelum berperang. Ya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Sutiman, kemudian Bu Iis selaku coach dan coach. Di sini saya selaku pengamat ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, langkah yang dilakukan sudah dalam bentuk tirta, yaitu yang pertama tujuan, menyampaikan tujuan coaching. Coach atau Bu Iis telah menyampaikan tujuan coaching dengan baik, menyampaikan keterbukaan untuk bersama-sama mencari solusi. Yang kedua, identifikasi memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Di sini pertanyaan diberikan oleh coach atau Bu Iis dapat menggali potensi-potensi untuk coaching. Dalam hal ini diperankan oleh Pak Sutiman, memunculkan alternatif solusi dan permasalahannya. Dan juga gaya bahasnya sangat enak didengar dan dipastikan sudah akan nyaman di telinga coachingnya. Yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Umpan balik yang disampaikan oleh coach disampaikan dengan positif dan memberikan beberapa apresiasi dari beberapa bahasan solusi yang disampaikan oleh coach dan coaching. Yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, coach di sini atau Bu Iis juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik dan coach dengan komitmen yang disampaikan oleh coach tersebut. Artinya langkah dialog coaching ini sudah tercakup dalam model kita dan berjalan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini saya selaku pengamat ingin menyampaikan awalan atau prolog pertama untuk kegiatan pada hari ini, yaitu tugas perihal coaching. Di sini yang bertindak sebagai coach adalah Pak Ibnu, sedangkan untuk coachingnya adalah Ibu Iis. Di sini permasalahan yaitu bahwasanya seorang Pak Ibnu sangat memahami Iis Restika, salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris, dan ia mendorong Iis bagaimana untuk semangat mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun nampaknya Iis masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Pak Ibnu dalam kali ini sebagai coach dalam
dalam menanggapi hal ini. Pada Iis dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tadi di kelas nggak ada apa-apa, nggak ada masalah di kelas. Mohon maaf ya, Bapak panggil sebentar kamu kesini dan ganggu waktu mungkin istirahat kamu tadi yang harusnya istirahat ada di kantin, tapi hari ini Bapak panggil kesini karena ada beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Yang pertama, saya dengar kamu ditunjuk perwakilan sekolah untuk menjadi peserta lomba pidato bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Namun yang saya amati, kok kayaknya kurang semangat atau murung gitu loh. Di pikirannya memang ada beban atau bagaimana? Kira-kira apa penyebabnya? Ya Pak, saya memang ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Cuma di sini saya merasa kurang percaya diri, Pak. Oh, jadi kamu memang kurang percaya diri. Nah, kira-kira kenapa alasan kamu kok bisa kurang percaya diri untuk mengikuti lomba tersebut? Karena saya merasa saya kurang pantas untuk mewakili sekolah. Karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan sejenis tetapi saya gagal Pak waktu itu. Jadi saya malu kalau sampai saya gagal yang kedua kalinya. Oh iya, berarti saya mengerti lah dengan perasaannya Is. Kemudian saat perasaannya sudah ditunjuk sebagai perwakilan sekolah untuk mewakili sekolah di lomba bahasa Inggris tersebut. Tapi saya yakin sekolah menunjuk kamu itu, kamu pasti punya potensi yang luar biasa. Nggak mungkin sekolah menunjuk orang sembarangan. Itu juga mungkin atas dasar penyaringan dari guru bahasa Inggris bahwa kamu memang layak untuk ikut turnamen atau kegiatan tersebut. Nah, di sini Bapak ingin tahu kira-kira apa saja kemampuan yang kamu miliki dalam pelajaran atau materi bahasa Inggris. Di sini saya paling suka menghafal lagu berbahasa Inggris Pak. Saya juga suka menonton film berbahasa Inggris. Dan saya juga senang menyimak pidato dalam bahasa Inggris. Menonton tayangan berita atau dokumentasi berbahasa Inggris juga saya mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Inggris dan saya mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Inggris. Itu sudah banyak sekali sebetulnya kemampuan kamu, udah sangat cukup gitu kalau memang sebagai modal awal ketika kamu ingin mengikuti perlombaan tersebut gitu. Jadi sudah banyak potensi yang memiliki. Nah, kira-kira apa rencana kamu agar lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Yang pertama, rencana saya akan menemui Bu Ike Pak sebagai guru bahasa Inggris untuk membantu saya membuat pidato bahasa Inggris yang bagus. Kemudian yang kedua, saya akan berlatih berpidato di depan cermin supaya saya lebih percaya diri. Dan selanjutnya saya juga akan mencoba untuk berpidato di depan Bu Ika dan teman-teman supaya saya lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma saya atas kegagalan saya waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Inggris. Nah, itu bagus sekali gitu loh. Ternyata memang kamu punya rencana luar biasa gitu loh. Saya yakin kamu pasti mampu lebih baik dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya yang kamu alami gitu loh. Dari belajar dari kegagalan sebelumnya, saya yakin dengan kamu memanfaatkan potensi kamu yang luar biasa itu, saya yakin kamu bisa lebih berkembang. Nah, sekarang apa kamu udah merasa percaya diri? Insya Allah Pak, saya sekarang lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba ini. Terima kasih Pak. Sama-sama Is. Semoga dalam persiapan nanti bisa berjalan dengan lancar, kamu benar-benar siap dan sudah sangat percaya diri. Nah, selanjutnya yang Bapak mau tanyakan itu kira-kira komitmen apa yang mau kamu buat untuk persiapan lomba nanti? Komitmen saya untuk persiapan lomba ini, saya akan bersungguh-sungguh untuk berlatih dengan Pak Yosef dan juga saya akan berlatih dengan Pak Sutiman bahasa Inggris di luar sekolah tempat saya les Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga. Oh iya, sangat bagus sekali. Berarti kamu selain belajar di sekolah juga ada jam di luar sekolah ya les itu ya. Itu sudah sangat menunjang sekali. Nah, Bapak juga sangat setuju dengan komitmen kamu tersebut. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara nantinya. Amin. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Is. Terima kasih kepada Bapak Ibnu dan Bu Iis. Saya di sini sebagai pengamat
ingin menambahin sedikit perihal dari praktek yang telah dilakukan yang berkaitan dengan model Tirta. Yang pertama perihal tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Nah, di sini tujuan sudah jelas dan bagus dalam pemaparannya. Yang kedua perihal identifikasi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi kunci. Pertanyaannya sudah diberikan dapat membuat kunci sehingga mampu menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri dalam mengikuti lomba. Terus yang ketiga yaitu rencana aksi. Dalam rencana aksi ini yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi kunci dalam menyelesaikan permasalahannya. Yaitu pertanyaan yang diberikan itu tadi membuat kunci mengutarakan dan mau mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan. Sebenarnya sudah baik. Dan yang keempat perihal tanggung jawab. Dalam tanggung jawab memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen kunci dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini kunci sudah memberikan komitmen yang akan dilakukan untuk dapat mendukung untuk mengatasi permasalahan atas masalah kunci. Mungkin itu saja yang bisa dipraktekkan pada praktek kali ini. Kita lanjutkan untuk praktek selanjutnya. Suatu ketika, ya janganlah tanggung, Jumatan tanggung. Tinggal satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Pak Sutiman dan Ibnu akan mempraktekkan coaching dan coaching. Nah, di sini perannya Pak Sutiman sangat memahami jika Pak Ibnu salah satu muridnya yang berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Ibnu untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Ibnu masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Baiklah, mari kita saksikan untuk videonya kepada Ibnu untuk hadir di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ibnu? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak? Kabarnya Bapak? Baik. Baik, sama-sama. Gimana tadi di kelas pelajaran apa? Tadi banyak yang ngantuk Pak. Tadi soalnya pagi-pagi hujan, kami kehujanan di jalan dan lain sebagainya. Banyak yang ngantuk tadi di kelas. Oh ya nggak apa-apa. Namanya musim hujan jadi ya banyak yang ngantuk. Mohon maaf ya Ibnu apabila Bapak mengganggu waktunya sehingga Bapak memanggil Ibnu karena Bapak dengar bahwasanya Ibnu itu ditunjuk untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris tingkat kabupaten. Tetapi Bapak lihat kok Ibnu kurang semangat untuk mengikutinya. Kira-kira apa penyebabnya? Iya Pak, saya memang ditunjuk sebagai perwakilan sekolah. Kemarin Ibu Ika selaku guru bahasa Inggris manggil saya bahwa saya ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam rangka lomba pidato bahasa Inggris. Nah, tingkat kabupaten. Tapi saya ngerasanya kok nggak pede loh Pak, kurang percaya diri gitu loh Pak. Oh begitu. Ibnu masih belum percaya diri. Coba jelaskan mengapa Ibnu kurang percaya diri untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris ini apalagi tingkat kabupaten. Begini loh Pak, jadi yang pertama saya merasa gimana ya, saya ditunjuk mewakili sekolah, saya merasa itu berat buat saya, apakah saya mampu gitu. Satu itu membuat saya kurang percaya diri. Kemudian yang kedua Pak, dulu pernah saya mengikuti perlombaan yang sama di tingkat kabupaten juga, saya gagal waktu itu Pak. Jadi saya masih terbebani, jangan-jangan kali ini pun saya mengecewakan sekolah gitu loh. Makanya saya merasanya kurang percaya diri kali ini Pak. Oh begitu, ya Pak. Bapak paham lah permasalahan itu tentang perasaan Ibnu saat ditunjuk untuk mewakili sekolah dalam lomba pidato bahasa Inggris ini. Kami menunjuk Ibnu karena kami merasa Ibnu itu mempunyai potensi yang sangat luar biasa, apalagi dalam mata pelajaran bahasa Inggris. Karena
rekomendasi dari guru-guru yang lain bahwasanya memang yang layak untuk maju itu adalah Ibnu. Menurut Ibnu, apa saja sih kemampuan yang diperoleh oleh Ibnu kok Ibnu itu bisa ditunjuk untuk menjadi peserta untuk lomba kali ini? Jadi begini Pak, yang pertama saya memang suka menghafal lagu berbahasa Inggris, kemudian saya juga suka nonton film yang berbahasa Inggris, kemudian tayangan-tayangan berbahasa Inggris, dokumenter dan sebagainya. Kemudian sebenarnya saya juga memiliki kemampuan dalam bahasa Inggris, yaitu berbicara atau berkomunikasi, juga menulis Pak dalam bahasa Inggris. Jadi saya juga sebetulnya mampu menyampaikan jenis informasi dalam bahasa Inggris Pak. Ya. Nah, itu kemampuan yang sangat luar biasa, apalagi dalam bahasa Inggris. Sepertinya tidak ada yang bisa seperti kamu kalau untuk di kelas, apalagi itu sudah lebih dari cukup untuk mengikuti perlombaan kali ini. Nah, kira-kira rencana apa yang akan kamu buat untuk lebih percaya diri dalam mengikuti perlombaan ini? Terima kasih Pak. Jadi rencana saya itu yang pertama saya akan berkonsultasi atau menemui Bu Ika selaku guru bahasa Inggris. Saya juga akan konsultasi dengan beliau untuk bagaimana cara membuat pidato yang baik. Kemudian selanjutnya saya akan berlatih di depan cermin sendirian pidato, dan juga saya akan meminta waktu kepada Bu Ika ketika pelajaran bahasa Inggris di kelas. Saya akan berpidato di depan Bu Ika dan teman-teman saya untuk menerima masukannya. Apakah sudah baik atau belum, itu juga sebagai salah satu cara untuk menghilangkan trauma saya yang waktu itu gagal dalam ikut perlombaan bahasa Inggris atau saya nggak juara waktu itu Pak. Iya Pak. Nah bagus sekali itu, karena sepertinya rencana kamu sudah terperinci, sangat terperinci. Lalu untuk membuat kamu lebih yakin terhadap pengalaman ini, terhadap perlombaan ini, apa saja yang akan kamu tingkatkan? Yang pertama ya nanti saya akan belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, kemudian saya juga akan konsultasi dengan guru-guru yang lainnya, kemudian saya juga satu Pak, nanti saya akan temui guru seni saya bagaimana cara mengekspresikan diri ketika berpidato, itu akan saya tingkatkan. Kemudian saya juga akan terus baca di kamus bagaimana pronunciation dan seterusnya. Jadi insya Allah saya akan lakukan Pak, dan itu ya mudah-mudahan saya bisa lebih percaya diri gitu Pak. Dari pembahasan kita dari awal, menurut Ibnu bagaimana? Apakah rasa percaya diri itu sudah muncul atau bagaimana? Alhamdulillah Pak, setelah saya konsultasi dengan Bapak, tadinya saya yang kurang percaya diri, perlahan namun pasti rasa percaya diri itu sudah mulai ada lagi di saya Pak. Terima kasih atas kesempatannya ngobrol-ngobrol dengan saya gitu. Bapak juga cukup ngerti dengan saya Pak. Iya, sama-sama Ibnu. Semoga dalam persiapan lomba pada kali ini berjalan dengan lancar dan nantinya kamu betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Nah, selanjutnya adakah komitmen untuk kamu sendiri terhadap lomba ini? Tentu ada loh Pak. Komitmen saya, persiapan saya yang pertama itu akan berlatih bersungguh-sungguh, akan berlatih serius. Kemudian saya juga akan berlatih dengan berbagai guru saya, misalkan untuk ke guru seni nanti saya akan frustasi dengan Bu Ika, khususnya guru bahasa Inggris saya akan terus cerita ke dia. Saya juga akan ikuti mungkin kegiatan-kegiatan yang di luar jam sekolah, misalkan saya minta ke Bu Ika untuk waktunya sebentar setelah pulang untuk mengajari saya, untuk melatih saya dan seterusnya. Nah mudah-mudahan ini menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan membawa nama baik sekolah juga keluarga saya Pak. Iya. Bapak sangat setuju sekali dengan komitmen kamu. Mudah-mudahan kamu sukses dan bisa jadi juara untuk tahun ini ya. Amin. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih pada Ibnu dan Sutiman yang sudah mempraktikkan coaching dari coachingnya. Di sini saya sebagai pengamat, untuk yang pertama tujuan menyampaikan tujuan coachingnya
tujuannya sudah jelas, bagus dan dalam pemaparannya. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachingnya. Pertanyaan yang diberikan dapat membuat coaching menggali kemampuan yang dia miliki sehingga bisa percaya diri mengikuti lomba. Dan yang ketiganya yaitu rencana aksi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Pertanyaan yang diberikan coach bisa membuat coach mengutarakan rencana-rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahannya. Dan yang keempat, tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Komitmen yang akan dilakukan coach dapat mendukung untuk mengatasi masalah coach. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Hanya itu yang bisa kami praktekkan. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.